Saya Linda Agustin dari kelas AS1, NIM S 2018-1028. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perkembangan istilah, ruang lingkup, sumber, dan asas hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu istilah. Istilah hukum administrasi negara memiliki istilah yang berbeda-beda dalam setiap negara, yaitu dalam bahasa Belanda disebut dengan administrative recht, dalam bahasa Prancis yaitu droit administratif, dalam bahasa Inggris disebut dengan administrative law, dan dalam bahasa Jerman disebut Verwaltung law. Sedangkan di Indonesia sendiri juga memiliki banyak istilah mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama, menurut E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, yaitu menyebutkan dengan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Yang kedua, menurut Wirjono Pradjoko-Dikoro dalam Majalah Hukum tahun 1952 menyebutkan dengan istilah tata usaha pemerintah. Dan yang ketiga, menurut Surat Keputusan Mendikbud nomor 31 tahun 1983 menyebutkan dengan istilah hukum administrasi negara. Yang kedua yaitu pengertian. Pengertian hukum administrasi negara memiliki banyak pengertian pendapat daripada para ahli, yaitu pertama, menurut Lageman, hukum administrasi negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang secara khusus. Yang kedua yaitu menurut Oppenheim adalah hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun badan-badan hukum yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan tersebut menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Maka dari pengertian yang dikemukakan oleh dua ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara. Selanjutnya yaitu tujuan hukum administrasi negara. Tujuan hukum administrasi negara yaitu ada dua. Yang pertama, memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dan tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara ada dua ahli hukum yang menyebutkan bahwa ada perbedaan ruang lingkup, yaitu yang pertama menurut Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa ada 5 lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang keempat, tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang kelima yaitu hukum administrasi pemerintah dan wilayah yang meliputi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, dan hukum tentang peradilan administrasi negara. Yang kedua yaitu dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam teori residu bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara yaitu ada 4. Yang pertama, hukum pemerintah atau based to recht. Yang kedua, hukum peradilan yang meliputi hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum peradilan administrasi negara. Yang ketiga yaitu hukum kepolisian. Yang keempat,
Hukum proses perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum administrasi dalam bidang hukum. Dalam sistematika ilmu hukum, sebenarnya hukum administrasi negara itu termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian daripada hukum administrasi negara. Pada sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan setelah baru pada abad ke-19 hukum administrasi negara mendirikan satu disiplin ilmu sendiri, dan selanjutnya pada pertengahan abad ke-20 hukum administrasi negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan hukum, sebagai tuntutan timbulnya negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ilmu hukum administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri, maka harus ditentukan batasan-batasan serta hubungan-hubungan antara ilmu administrasi negara dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, dan ilmu pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum administrasi negara. Yang pertama, pada masa kolonial. Administrasi negara sebenarnya sudah ada semenjak zaman dahulu, yaitu terbukti dari catatan sejarah peradaban manusia bahwasanya peradaban manusia di Asia Selatan, Eropa, terutama di Indonesia dan di Mesir kuno, bahwasanya dahulu sudah ada suatu sistem pemerintahan, suatu sistem tatanan pemerintahan. Sistem ini yang saat ini disebut dengan administrasi negara. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, administrasi negara Indonesia terdapat pengaruh administrasi militer. Yang pertama menggunakan istilah administrasi di bidang pemerintahan pada pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, pemerintahan wilayah administrasi. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat, susunan organisasi pemerintah Hindia Belanda. Yang kelima, daerah-daerah otonom. Yang keenam, istilah administrasi di bidang hukum dan di bidang perekonomian. Dan yang ketujuh, pengaruh administrasi militer pada waktu Perang Dunia II. Yang kedua yaitu perkembangan pada masa perkembangan pada masa kemerdekaan. Setelah selesai Perang Kemerdekaan pada tahun 1951, dimulailah usaha-usaha pengembangan administrasi negara karena dipengaruhi oleh semakin besarnya peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan timbulnya permintaan bagi perbaikan di segala sektor kehidupan sesuai dengan harapan terhadap negara Indonesia yang sudah merdeka. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno, penataan sistem administrasi berdasarkan model birokrasi yang dilakukan dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan yang berdasarkan pada ideologi demokrasi terpimpin. Soekarno melakukan kebijakan apa yang disebut dengan retooling kabinet, di mana ia mengganti para pejabat yang dianggap tidak loyal. Setelah Soekarno lengser, selanjutnya model birokrasi dalam administrasi diteruskan oleh Presiden Soeharto. Awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru melakukan reformasi administrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tanggap, efisien, dan apolitik.
Hal ini dilakukan melalui larangan pegawai negeri berpolitik dan kewajiban pegawai negeri untuk mendukung partai pemerintah. Presiden Soeharto juga menerbitkan 2 buah kebijakan yang sangat penting dalam sistem administrasi pada waktu itu. Yang pertama adalah Kepres nomor 44 dan nomor 45 tahun 1975 yang masing-masing mengatur tentang susunan tugas pokok dan fungsi departemen dan LPND. Dalam peraturan tersebut diatur standarisasi organisasi departemen dan menjadi dasar hukum bagi pembentukan instansi vertikal di daerah. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Pengaruh konsep negara kesejahteraan di Indonesia dapat dilihat pada sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1870. Hukum administrasi negara juga telah ada pada saat itu. Hindia Belanda saat itu hanya memiliki 4 departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Keuangan. Menurut Binarto Cokromijoyo, sebelum tahun 1945 ketika bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam administrasi negara. Pada masa penyusunan naskah UUD 45, Muhammad Hatta mengembangkan konsep negara kesejahteraan dengan istilah negara pengurus untuk merumuskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang demokrasi ekonomi. Pada masa sekarang, kegiatan negara pengurus tersebut seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan perekonomian, dan sebagainya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum administrasi negara dan ilmu administrasi negara. Istilah administrasi dalam hukum administrasi dan ilmu administrasi yaitu memiliki istilah yang berbeda. Menurut Bintoro Cokromijoyo dalam bukunya yaitu Pengantar Administrasi Pembangunan mengutip beberapa pendapat terkait pengertian ilmu administrasi, yaitu menurut Abdurrahman Arifin, ilmu administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Yang kedua, menurut Dimop dan Kuning, ilmu administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Yang ketiga, yaitu menurut Dwight Waldo, yaitu hukum administrasi negara adalah organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan pengertian administrasi dalam hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi saja atau administrative recht yang disebut Bestuurrecht. Bestuur dapat diartikan dengan fungsi pemerintahan atau penguasa yang tidak meliputi fungsi legislatif dan yudikatif. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika ada salah ucap dan perkataan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.